Namun mirisnya, para perempuan Jukun Ianfu ini tidak pernah sekalipun dibayar. Bahkan jika mendapatkan uang sekalipun biasanya diberikan dari para tentara militer Jepang setelah selesai melayani, itu pun biasanya diberikan dari para perwira. Sebelum perempuan Jukun Ianfu dibawa ke Ianju, mereka akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh dokter suruhan Jepang. Selain itu, pada saat pemeriksaan dilakukan keadaan, sekitar ruangan pemeriksaan dijaga ketat oleh 2 tentara militer Jepang. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Setelah sampai di Ianju, keperluan perempuan Jukun Ianfu juga sudah disiapkan, dari perlengkapan mandi sampai pakaian. Setiap kamar perempuan Jukun Ianfu diisi dengan 1 dipan kasur, meja untuk rias, dan kamar mandi. Di sudut kamar juga disediakan lubang pembuangan, di mana lubang pembuangan ini berfungsi sebagai tempat bersih-bersih perempuan Jukun Ianfu setelah mereka selesai melayani tamu. Bahkan para perempuan Jukun Ianfu ini juga selalu melakukan pemeriksaan secara rutin oleh dokter. Jika terdapat salah satu perempuan Jukun Ianfu yang terserang penyakit, maka mereka akan diberikan obat-obatan. Dan jika ada yang ketahuan hamil, maka mereka akan dipaksa menggugurkan kandungannya. Para tentara Jepang tidak memberikan belas kasihan kepada perempuan Jukun Ianfu yang sedang hamil. Cara dalam menggugurkan janin pada perempuan Jukun Ianfu juga sangat kejam. Mulai dari pemberian obat-obatan, dipijat, atau bahkan dengan cara ekstrim, sekalipun yaitu dengan cara diplenet, mengurut perut sampai janin keluar dari perut sang ibu. Biasanya hal tersebut dilakukan di rumah sakit ulin atau pada dukun beranak. Dalam melayani para tamu, tak jarang para perempuan Jukun Ianfu mendapatkan kekerasan secara fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi. Biasanya para perempuan Jukun Ianfu juga mendapat waktu jatah libur 1 hari dalam sebulan, atau saat mereka mendapatkan tamu bulanan. Perempuan Jukun Ianfu tidak hanya berasal dari kaum pribumi. Di Jawa Tengah terdapat Jukun Ianfu yang merupakan perempuan Belanda. Pada waktu itu pemerintahan Jepang membentuk beberapa tim dalam melakukan perekrutan di daerah Jawa Tengah, di mana kapten dari perekrutan ini mengunjungi di tempat camp di Semarang dan 2 camp di Ambarawa. Perempuan yang direkrut saat itu pada umumnya merupakan perempuan lajang yang berumur 17 hingga 30 tahun. Tak sedikit perempuan Belanda yang disekap dan dijadikan tawanan Jepang dan ditempatkan dalam satu camp. Mereka juga akan difoto dan fotonya nanti akan dipajang di sebuah ruangan. Hal tersebut dilakukan guna mempermudah para tentara Jepang untuk memilih perempuan mana yang akan digunakan untuk melayani mereka. Lebih miris lagi, para perempuan Jukun Ianfu yang sudah tidak sehat lagi atau cacat akan dikembalikan ke daerah asalnya tanpa uang pesangon.
Hal tersebut menjadi pukulan telak bagi para perempuan Jugun Yanfu lainnya. Tahun 1945 menjadi tahun terakhir Jepang berkuasa atas Indonesia. Jepang angkat kaki dari Indonesia dan meninggalkan Indonesia. Tentu saja hal tersebut menjadi angin segar bagi para perempuan Jugun Yanfu. Sebagian dari mereka bahkan sempat dipulangkan ke daerah asalnya. Namun sebagian lagi masih terlantar begitu saja di wilayah-wilayah yang jauh dari tempat asal mereka. Bukan suatu hal yang mudah bagi para mantan Jugun Yanfu untuk kembali beradaptasi di lingkungan masyarakat. Mengenai masalah Jugun Yanfu, di mana mereka mengalami trauma, tertekan secara sosial dan psikis menjadi alasan utama para mantan Jugun Yanfu merasa rendah diri dalam lingkungan dan sosial. Di mana mereka harus merasa trauma hebat akibat perbudakan seks yang mereka jalani di usia yang masih muda, dan ditambah lagi kesehatan yang sudah buruk yang diakibatkan kekerasan fisik dan psikis yang mereka terima saat di Ianju. Masalah yang paling berat yaitu mengenai tanggapan masyarakat akan status mereka. Mereka merasa tertekan secara sosial karena masyarakat menganggap diri mereka kotor dan bekas pelacur Jepang. Tentu saja hal tersebut menjadi traumatis tersendiri bagi para mantan Jugun Yanfu. Mereka juga tertekan secara psikis di mana mereka menganggap bahwa diri mereka kotor dan mereka bersalah karena pernah menjadi seorang Jugun Yanfu. Banyak dari para mantan Jugun Yanfu memiliki keadaan yang tidak menguntungkan atau miskin karena banyak dari mereka yang tidak bekerja. Hal tersebut terjadi karena banyak pekerjaan yang tidak menerima mereka karena status yang mereka miliki. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.